Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kirami wa sallallahu muallif hadzal kitab wa rusul jami' masyayikhina wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tahun baru Masehi 2023, alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita semua bisa berkumpul di majelis ilmi yang mana kalau kita lihat status orang-orang kan ada yang di puncak, bahkan ada yang di Bali, bahkan ada yang liburan ke luar negeri, tapi alhamdulillahirabbil alamin kita pagi hari ini berada di majelis ilmu. Mungkin karena kita gak punya duit, jadi gak kemana-mana gitu ya. Jadi ngaji aja lah, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang mana isinya doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di darat dan di lautan itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bahwa kerusakan baik di lautan dan di daratan itu disebabkan oleh ulah tangan manusia bisaumi ma'asihim, dengan sebab kejelekan orang-orang yang maksiat. Sehingga orang yang maksiat bisa saja oleh Allah dihancurkan, terjadi di dunia ini, bahkan dunia sendiri itu mengalami kehancuran disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang selalu melakukan maksiat. Ta'udzubillahi min dalik summa na'udzubillahi min dalik. Wa fil asli kanatil ardu hadratan munikotan. Perlu diketahui hadirin bahwa asal mulanya itu dunia, al-ardu bumi, hadratan munikotan, itu terlihat hijau dan indah. Bumi itu awalnya subur makmur. Allah menciptakan dunia, menciptakan bumi dan isinya hadratan munikotan, terlihat indah, hijau, indah dipandang mata awal mulanya. Bahkan la yati ibnu adam ila syajaratin illa wajada 'alaiha samroh. Tidak berhenti manusia ketika melihat atau mendatangi sebuah pohon kecuali illa samroh, kecuali banyak sekali buahnya. Tidak ada yang mubazir
ketika Allah menciptakan seluruh pohon-pohonan, dan pohonan-pohonan tersebut Allah berikan buah yang luar biasa istimewa. Awalnya seperti itu hadirin. Wa kana ma'ul bahri adban, bahkan air laut awal mula diciptakan oleh Allah itu adban, itu rasanya tidak asin, rasanya tawar, Pak. Wa kanal asadu la yaqsudul baqar, bahkan Allah menciptakan seekor singa. Itu layak sudul bakor, singa itu enggak bermaksud, enggak mau memakan terhadap hewan seperti sapi. Allah menciptakan singa itu tidak untuk memakan seekor sapi, bahkan singa enggak mau memakan sapi, hadirin. Waladibul ghanam, dan Allah menciptakan seekor harimau yang buas itu tidak mau memakan kambing. Aman tentram, awal mulanya seperti itu. Palamma qatala qabil habil in qasa'atil ardi. Nah, barulah terjadi bumi berubah itu di zaman Sayyidina Adam alaihi salam, ketika terjadi pembunuhan anaknya yang bernama Habil, dibunuh oleh saudaranya sendiri, yaitu oleh Qabil. Awal mulanya tadi bumi seperti itu hadirin, enak dipandang, buah-buahan semuanya enggak ada yang asem, terus bahkan air laut sekalipun enggak rasanya enggak asin dan enggak pahit. Binatang-binatang damai tentram, tapi terjadi perubahan ketika seorang anak Kanjeng Nabi Adam yang bernama Qabil, qatala Qabil Habil, Qabil membunuh Habil, maka ini terjadi seperti ini. Nah, terjadilah seperti itu, yang mana perjalanan pembunuhan Qabil Habil sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Wasyakatil asjar, terjadilah seperti itu ketika pembunuhan wasyakatil asjar, barulah pohon ada yang berduri, satu perubahannya tuh. Wasyaratil ardi saudain, bahkan bumi tanah itu menjadi gelap warnanya, Pak, menjadi hitam. Yang tadinya hijau warnanya, yang tadinya indah dipandang, bumi tanah menjadi warna hitam. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, ini sunatullah. Bahkan wal biharu mulihan su'akon, bahkan air laut seketika itu terjadi pembunuhan, air laut berubah yang tadinya tawar menjadi asin dan pahit. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Hatta kila, sehingga dalam satu riwayat dikatakan doharul pasadu fil bari biqatli Qabil ahu Habil. Ini semua terjadi perubahan seperti ini disebabkan oleh pembunuhan Qabil terhadap saudaranya yaitu Habil. Fil bahri bijalanda, dan kerusakan di laut itu terjadi oleh Raja Jalanda. Raja Jalanda ini adalah seorang raja kafir yang mana yang selalu mengambil setiap kali gonimah ataupun harta benda kepada setiap orang yang berada di lautan atau berlayar. Nah, ini nanti kisahnya kita bahas, masalah raja yang kafir. Nah, ini terjadi hadirin. Terjadi perubahan seperti ini disebabkan oleh pembunuhan seorang Qabil terhadap Habil, sehingga bumi ini menjadi berubah. Qauluhu ma'asyihim ay bisumi ma'asyitarikis shalah. Nah, itu terjadi karena disebabkan oleh adanya maksiat. Itu kan pembunuhan. Nah, kita maknai bima kasabat aidina sadirin bisaumi ma'asyihim. Allah Subhanahu wa taala merubahkan segala bentuk bumi yang tadinya indah dan lain sebagainya disebabkan oleh satu kejadian atau disebut dengan maksiat. Pembunuhan kan maksiat. Nah, lalu kita masukkan ayat ini hadirin.
Ma'asyim bisumi ma'asyi tariki sholah, seandainya ada seorang manusia, seorang mukmin itu maksiatnya itu tarikas sholah, meninggalkan sholat. Contoh kecil, kan kita nggak sholat nih, maka kita maksiat. Jangan dikira meninggalkan sholat itu gak maksiat, Pak. Kita mah taunya, oh maksiat itu jinah, mabok, terus membunuh, itu kan maksiat. Meninggalkan sholat itu pun sama maksiat, bahkan maksiat lebih gede, meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah yang wajib dosanya lebih gede ketimbang melaksanakan yang dilarang. Seorang mukmin hadirin meninggalkan sholat, maka doharo pasaro fihima, maka bakal nampak keruksakan di darat dan di lautan sebab oleh orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tahun 2022 kemarin banyak sekali manusia-manusia yang tidak sholat. Itu itu contoh kecil, sehingga Allah menurunkan bencana. Di tahun kemarin kita muhasabah diri, berapa banyak bencana-bencana terjadi di beberapa daerah. Itu dari hal kecil hadirin, meninggalkan sholat maka sudah nampak itu keruksakan di alam dunia. Bahkan waroda pisanati annakulla mahlatin yakunu pihatarika sholat yanzilu alayakula yaumin sab'una laknatan. Bahkan dalam satu hadis dikatakan annakulla mahlatin, seandainya dari setiap kampung yakunu pihatarika sholat, ada seseorang yang meninggalkan sholat. Satu kampung ada yang tidak sholat, ada yang meninggalkan sholat, maka di situ Allah Subhanahu wa taala yanzilu alaiya kulla yaumin sab'una laknatan, Allah menurunkan setiap hari sab'una laknatan, 70 kali laknat terhadap orang kampung tersebut. Oh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ngeri hadirin. Satu kampung ada orang yang meninggalkan sholat, maka Allah melaknat ke ahli kampung itu 70 laknatan. Fa'in kulta ma'al hikmatu fi nuzulil laknati, lalu bertanya, apa sih hikmahnya diturunkannya laknat ala ahli mahlati amatan, kepada ahli kampung amatan secara umum. Tuh. Ada orang yang gak sholat pada satu kampung, misalkan 2 orang penduduk kampung, ini ambil contoh, penduduk kampung misalkan 40 orang yang gak sholat dua orang, maka setiap hari itu Allah turunkan 70 laknat ke itu kampung. Nah, lalu ada pertanyaan, hikmahnya apa sih Allah menurunkan laknat kepada ahli kampung itu amatan secara umum, gak secara khusus? Nah, ketika ada bencana hadirin, satu kampung itu gak mungkin yang gak sholat, doang yang diberikan bencana, seluruh ahli kampung yang ada di situ kena semua, disebabkan karena yang 2 orang ini gak sholat. Wow. Nah, ini hikmahnya seperti apa? Ya Allah, ngeri ini kalau kita baca hadis ini. Walam tanzilu khosotan, kenapa Allah gak menurunkan musibah itu ataupun laknat itu khosotan, khusus kepada orang yang tidak sholat 2 orang tadi? Kenapa? Ya Allah Rabbi ya Karim, jawabannya qultu innahum yarawna tarika walam yanhau anha, sesungguhnya orang-orang yang 38 tadi itu tarawunaha yarawna tarikaha, dia melihat, dia tahu ada orang yang gak sholat 2 orang, melihat, tahu, walam yanhau anha, tetapi mereka tidak mau mencegah dari meninggalkan sholat tersebut, maka seluruhnya kena imbas. 2 orang yang gak sholat, maka laknat Allah turun. Ketika Allah turunkan balai, turunkan bencana, maka seluruh ahli kampung kena imbasnya. Gak mungkin Allah mengkhususkan ini maksiat, orang yang 2 orang meninggalkan sholat maka bencananya kepada 2 orang. Enggak, pasti semua ada
di dalam kampung kena semua. Inilah bukti sunnatullah yang sudah Allah tentukan, sama seperti Allah awal mula menciptakan bumi ketika Kanjeng Nabi Adam baru ada beberapa orang, disebabkan pembunuhan anaknya bernama Qabil terhadap Habil, maka imbasnya ke seluruh alam. Ya Allah, ini tinggal kita introspeksi hadirin. Disebabkan banyak orang yang meninggalkan sholat, ini hal kecil, belum lagi orang zina, belum lagi orang minum-minuman, belum lagi orang poya-poya, meninggalkan perintah Allah, tinggal tunggu kehancuran. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, naudzubillahi min dalik. 2022 yang berlalu hadirin, kita semua banyak melakukan dosa, kita semua banyak meninggalkan perintah-perintah Allah. Tinggal kita baca istighfar. Ini tujuannya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, mengampuni diri kita, dan menyelamatkan kampung yang kita tempati, supaya Allah tidak menurunkan bencana. Ya Allah Rabbi. Nah ini hadirin, mudah-mudahan kita semua termasuk ahli-ahli Allah yang diselamatkan dari bencana ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena hadirin, setiap manusia itu enggak mungkin luput dari dosa. Kullu insanin, setiap manusia itu mahalul khoto, tempatnya salah. Bukan seorang manusia kalau enggak berbuat salah. Karena manusia itu diciptakan mempunyai nafsu, beda dengan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah itu enggak ada nafsu. Manusia pun bukan sosok seorang yang terus melakukan maksiat, karena bukan setan. Nah, maka perpaduan manusia itu antara malaikat dan setan, pertengahan. Jadi enggak selamanya melakukan dosa kayak seperti setan, enggak mungkin melakukan kebaikan terus, bukan malaikat. Karena mahalul khoto, tempatnya salahnya. Maka di sini kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alamatus syaqawah arba'atun. Ciri-ciri orang yang celaka, tanda-tanda orang yang celaka hadirin, itu arba'atun, ada 4 kata Kanjeng Nabi. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa, tapi manusia dicap oleh Kanjeng Nabi ciri-ciri orang tersebut celaka itu ada 4 cirinya. Yang pertama kata Kanjeng Nabi, nisyanud dunubil madiyah. Tanda orang-orang yang celaka itu adalah nisyanud dunubil madiyah, yaitu lupa terhadap dosa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Maka ini menjadi pertanda dia celaka. Dosa terhadap Allah, dia mabuk, dia zina, dia judi, dia meninggalkan sholat. 2022 kemarin dia banyak melakukan maksiat. Di tahun 2023 dia tambah menjadi-jadi, bahkan dia lupa sudah melakukan dosa yang sudah berlalu. Maka ini alamatus syaqawah, ciri orang tersebut celaka. Ya Allah Rabbi ya Karim, kita punya dosa hadirin, dianggap biasa, min ghairi nadwin alaiha, bahkan tidak ada penyesalan dari diri kita untuk melakukan taubat. Dianggap melakukan dosa adalah hal biasa, maka ini adalah nisyanud dunubil madiyah, lupa terhadap dosa yang berlalu, alamatus syaqawah, menjadi tanda dia celaka. Naudzubillahi min dalik. Manusia itu hadirin gak akan lepas dari dosa, tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah dia yang bertobat. Ya, gak mungkin hadirin setiap manusia melakukan dosa langsung oleh Allah diturunkan bencana seketika itu juga. Nah ini kesifat rohiman Allah Subhanahu wa taala diberikan khusus kepada umat Kanjeng Nabi. Bahkan pengakuan Kanjeng Nabi Adam, para jamaah semuanya, Kanjeng Nabi Adam kan itu kita kurang pantas kalau mengatakan Kanjeng Nabi Adam itu melakukan dosa ketika memakan buah huli di surga. Wala taqrabah hadhihi sajarah, wahai Adam, janganlah engkau mendekati buah ini, fatakuna minal zalimin, maka tentu engkau akan menjadi zalim.
Dalam artian itu sudah menjadi rencana Allah untuk menurunkan kanjeng Nabi Adam ke alam dunia. Sebabnya disebabkan karena buah huldi. Itu sebab musabab. Dan Allah pun berencana sebelum ayat itu, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan mengutus atau menjadikan di muka bumi ini khalifah dan manusia. Tentunya jalannya melalui kanjeng Nabi Adam. Caranya apa? Diturunkan ke alam dunia. Alasannya kenapa kanjeng Nabi Adam diturunkan ke alam dunia? Memakan buah huldi. Itu sudah menjadi perencanaan oleh Allah dengan skenario yang luar biasa. Jadi kita jangan sampai punya anggapan bahwa kanjeng Nabi Adam itu maksiat. Nah, itu kurang sopan. Karena seorang nabi, seorang rasul itu maksum, dijaga oleh Allah dari maksiat. Nah, ini pengakuan kanjeng Nabi Adam, hadirin. Ini kesifat rohiman Allah terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa, bahkan ia belum bertobat, dengan maha rohimnya Allah subhanahu wa ta'ala, ini orang yang maksiat tidak terhalangi. Satu, seseorang maksiat nih, seorang mukmin maksiat, tapi tidak terhalangi maksiatnya itu. Satu, la yahjibu anhu rizki, Allah gak pernah berhenti memberikan rizki kepada orang yang maksiat. Tuh, ini sifat rahimnya Allah. Kurang syukur gimana sih kita? Seseorang melakukan maksiat, zina misalkan, sebab zina, sebab meninggalkan sholat. Ada enggak orang yang zina, orang yang meninggalkan sholat, rizkinya oleh Allah diputus? Enggak ada kan? Ini sifat rahimnya Allah, hadirin. Oh, si Ama ini pekerjaannya judi online melulu, judi online. Terus ini mah kerjaannya setiap minggu ke puncak melulu bawa wanita-wanita yang lain. Lalu Allah putus rizkinya, udah diputus rizkinya. Enggak seperti itu. Ini sifat rahimnya Allah. Nah, yang kedua, orang yang maksiat oleh Allah itu wala yahjibu anhu syihata, Allah enggak menutup darinya kesehatan. Oh, ini ahli maksiat, oleh Allah ditutuplah pintu kesehatannya, selalu diberikan sakit karena sering maksiat. Enggak kan? Ini dua sifat rahim Allah, hadirin. Ahli maksiat tetap oleh Allah diberikan kesehatan. Bahkan yang ketiga, wala yudhiru alaihi danba, dan yang lebih hebat lagi sifat rahimnya Allah, hadirin. Ketika seseorang maksiat, oleh Allah tidak ditampakkan terhadapnya dosa. Tidak ditampakkan dosa. Dalam artian ketika seseorang melakukan maksiat, gak begitu langsung oleh Allah dibukakan seluruh aibnya. Ini si A bawa janda ke puncak, di puncak rame-rame, pesta semua. Apakah seketika itu selesai ia melakukan zina, melakukan poya-poya, oleh Allah langsung dibuka? Nih, seseorang yang di kampung kamu dianggap orang penting, orang berwibawa, di luar ternyata dia seorang bajingan, oleh Allah dibukakan seperti itu ke masyarakat? Enggak kan? Enggak ditutupi oleh Allah. Wala yudharu alaihi danba, Allah tidak menampakkan hasil maksiat tersebut, walaupun orang itu mau pangkatnya apapun, ketika maksiat tetap oleh Allah gak pernah diperlihatkan. Justru yang memperlihatkan adalah dirinya sendiri, bahkan saudaranya sendiri, membuka aib sendiri. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Oleh Allah sengaja, hadirin, dengan sifat rahimnya Allah, oleh Allah ditutup-tutupi. Allah gak langsung membuka aib seseorang. Tapi kenapa kita punya tetangga, kita punya saudara selalu membuka aib tetangga kita sendiri, bahkan oleh Allah pun ditutupi? Kenapa kita buka? Sangat menyesal sekali. Ya Allah, Rabbi Karim. Pasang status kan gini. Wah, udah. Oleh Allah ditutupi, kenapa dibuka? Melalui status WA. Kan gitu akhir zaman kan? Ya Allah, Rabbi Karim. Ini hadirin, sifat rahimnya Allah. Sifat rahimnya Allah patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Allah tidak menampakkan
dosa kepada orang yang melakukan dosa di dunia, tapi nanti ketika di akhirat baru dibukakan. Dan satu lagi kunci yang paling hebat, ketika kita punya dosa, supaya di akhirat dosa kita enggak diperlihatkan oleh Allah di mahsyar, maka kuncinya satu, kita jangan pernah membuka dosa orang lain. Cukup. Itu hebat, itu amalan yang gampang, hasilnya luar biasa, tapi melakukannya susah. Kadang-kadang kita kalau gak ngetik status gini-gini, rasanya pegel. Padahal hadirin, kita menutupi dosa tetangga kita menutupi kesalahan tetangga kita menutupi kesalahan saudara kita, maka oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kesalahan kita oleh Allah gak bakal dibuka, ditutupi. Kan kita kan tadi manusia itu gak lepas dari dosa per dosa. Nanti di akhirat ada yang disebut dengan penglihatan amal kejelekan seseorang. Jadi diibaratkan seperti layar atau bioskop, gambar mulai dari kita balik sampai kita wafat. Kita diperlihatkan oleh Allah kesalahan-kesalahan kita di mahsyar hadirin. Di mahsyar oleh Allah gak akan ada yang kelewat. CCTV Allah gak akan pernah kelewat selangkah dua langkah ketika di mahsyar diperlihatkan kesalahan kita di hadapan ribuan, jutaan, triliunan orang, dari mulai kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kesalahan kita bakal ditampakkan oleh Allah. CCTV Allah nanti bakal dibuka di mahsyar seperti itu. Ada golongan ketika dibuka dirinya, kesalahan-kesalahannya di dunia dianggap orang berwibawa, di dunia dianggap sebagai panutan masyarakat. Ketika dibuka CCTV mahsyar, oh si anu seperti itu, kita tinggal gak nyangka. Orang yang dibuka seperti itu hadirin, saking malunya ada yang sampai mengelupas kulit mukanya, mengelupas, saking apa? Saking malu hadirin. Ya Allah, di mahsyar akan dibukakan seperti itu. CCTV asli nanti di mahsyar bakal oleh Allah perlihatkan. Ya Allah, ya Karim. Makanya kita supaya oleh Allah ditutupi kebobrokan kita, kejelekan kita, kunci satu, jangan pernah membuka aib saudara, supaya nanti kita di akhirat oleh Allah kesalahan kita diampuni dan kesalahan kita tidak dibukakan di CCTV Allah nanti. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan kan setiap ba'da salat selalu berdoa, Allahumma stur auratina, Allahumma stur bi auratina. Ya Allah, tutupilah kesalahan-kesalahanku. Ya Allah, tutupilah aib-aibanku. Ya Allah, tutupilah kesalahan-kesalahanku supaya orang-orang yang menganggap aku mulia, menganggap aku orang kebanggaan. Ya Allah, jangan sampai nanti di akhirat aku malu dengan kesalahanku sendiri. Ya Allah, tutupilah kesalahan-kesalahanku. Allahumma stur auratina, Allahumma stur auratina. Allahu karim. Duh, ngeri hadirin. Kalau kita lihat ke situ, tahun 2022 kemarin kita banyak kesalahan, bahkan kita banyak sekali membuka aib. Bahkan kita sampai berani-berani ngepoin kesalahan orang kan. Nah, ini hati-hati. Kita yang kepo terhadap kesalahan orang, siap-siap nanti bakal dibuka CCTV di hadapan Allah. Ini nanti mukanya bakal meleleh saking malu-malunya. Naudzubillahi min dzalik. Allahu karim. Nah, ini ketika di dunia sebelum kita wafat, kita banyak maksiat, perbanyaklah taubat dengan sifat rahimnya Allah. Wala yudharu alaihi danba, Allah gak menampakkan kepada diri kita yang maksiat, langsung oleh Allah dibukakan maksiat. Nah, itu sifat rahim Allah. Yang keempat, orang maksiat itu oleh Allah wala yu'aqibatu ajilan. Orang yang maksiat hadirin, orang yang melakukan dosa, wala yu'aqibahu ajilan, oleh Allah gak langsung disiksa ajilan, secepat itu. Nah, ini dampaknya tadi ini doharul fasad, tapi bukan perorangan. Makanya di sini wala yu'aqibahu ajilan, Allah gak langsung menyiksa orang yang maksiat hadirin. Si A maksiat, langsung oleh Allah diturunkan adab saat itu? Enggak. Si A maksiat, langsung oleh Allah langsung disiksa pada saat itu? Enggak.
Allah berikan waktu. Mungkin 1 jam setelah ia melakukan maksiat mungkin dia taubat. Oh, 1 jam dia belum tobat, mungkin 1 jam kemudian. Terus seperti itu. Allah mengharapkan orang yang melakukan kesalahan dia bertobat, ditunggu. Mungkin bulan ini dia belum sempat tobat, mungkin bulan depan. Terus sampai kapan? Malam yugorgir, sampai nyawa berada di tenggorokan. Allah tunggu tobatnya. Ya Allah, Rabbi Karim. Tapi kalau 1 tahun maksiat gak pernah ia sadari, gak pernah dia akui, bahkan ia bangga dengan maksiatnya, tunggu doharo pasadu fi aidin nas, Allah bakal hancurkan ini muka bumi ini dengan peringatan, ya tsunami, ya gempa dan lain sebagainya. Tadi disebabkan oleh orang yang maksiat, gak pernah mengakui maksiatnya sebagai dosa, bahkan gak mau dia mengakui bahwa dosa ini adalah benar-benar dosa kepada Allah, bahkan ia tidak menyesal melakukan dosa itu, bahkan ia bangga melakukan dosa. Ini hati-hati. Doharol fasad. Nah, makanya ciri orang yang celaka itu adalah nisyanu dunubil madiyah, lupa terhadap dosa yang sudah dia lakukan. Lupa dengan anggapan nanti tobat, Allah mah lautan hampura ini. Hati-hati hadirin. Ketika sudah terjadi seperti itu, orang-orang banyak maksiat, perbandingan antara orang maksiat dengan orang taat kebanyakan maksiat, maka tunggu kehancuran. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan hadirin, lebih ngeri lagi. Ketika di satu kampung ada orang maksiat, maka tadi laknatnya kan 71 hari, 70. Itu pun menyebar 40 ke tetangga sebelah kanan, 40 ke tetangga sebelah kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Kena imbasnya. Tapi sebaliknya, di satu kampung banyak orang yang melakukan kebaikan, banyak orang yang melakukan amal soleh. Misalkan malam masih ada orang yang suka tahajud, malam masih ada orang yang berdoa, di tengah malam masih banyak orang yang membaca sholawat. Ini menjadi kekuatan di kampung tersebut supaya tidak turun balai. Kita bersyukur di satu kampung masih ada orang yang tengah malam Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengah malam, di saat orang-orang tidur, di saat orang-orang malamnya kecapean mencari nafkah, tapi ada satu orang yang tengah malam la ilaha illallah. Ini sudah menjadi kekuatan menjaga kampung tersebut. Ya Allah, Rabbi Karim. Ini kita patut bersyukur. Masih ada orang yang mau melakukan qiyamul lail. Masih ada orang yang tengah malam membaca Quran, masih ada orang yang tengah malam membaca sholawat. Ini sudah menjadi kekuatan supaya Allah tidak menurunkan balai di tengah kampung tersebut. Masih ada orang-orang yang mau bertahajud qiyamul lail di tengah kampung. Yang pertama. Nah, yang kedua, di kampung tersebut menjadi kuat, tidak diturunkannya bencana. Masih ada ahli-ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Kita bersyukur. Kita beruntung di satu kampung ada kiai yang masih istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Di satu kampung ada ustadz yang istiqomah melakukan syariat-syariat agama. Di satu kampung masih ada santri yang mau ngaji. Maka ini menjadi satu kekuatan. Allah tidak menurunkan bencana bil barokatin mereka, dengan keberkahan mereka. Jangan dianggap sepele hadirin. Seorang kiai di kampung, walaupun kiai kampung penampilan sederhana, gak terkenal, tapi dia istiqomah menjalankan kehidupannya, istiqomah mengajar ngaji, istiqomah dia menjalankan kebutuhan masyarakat, istiqomah. Ini menjadi penegak kekuatan di situ kampung. Jangan dikira hadirin, kekuatan yang Allah berikan lewat keberkahan ilmunya itu kiai. Ya Allah, Rabbi Karim. Tapi kalau sudah tidak ada di satu kampung seperti itu, hati-hati. Bahkan banyak orang maksiat, ini hati-hati, tinggal tunggu kehancuran. Ini. Nah, makanya di saat akhir zaman seperti ini hadirin, banyak sekali maksiat, banyak sekali dosa. Tinggal kita balik kepada diri kita tinggal introspeksi diri. Tahun kemarin kita banyak dosa,
tahun ini kita berencana untuk memperbaiki dan melakukan amal soleh. Supaya apa? Satu, kita nggak disiksa. Kedua, ahli-ahli kita, ahli kampung kita selamat dari malabalai ini. Hadirin. Ya Allah, Rabbi ya Karim, bahkan Kanjeng Nabi Adam merasa iri, hadirin, kepada umat Kanjeng Nabi. Irinya bagaimana? Nah, kata Kanjeng Nabi Adam itu kan tadi memakan buah huldi di surga. Sedangkan itu adalah larangan yang sudah Allah tetapkan bahwa jangan memakan buah huldi. Nah, Kanjeng Nabi Adam sesungguhnya itu cemburu kepada umat Kanjeng Nabi dengan 4 kecemburuan. Bahkan umat Kanjeng Nabi itu diberi 4 macam kemuliaan. 4 macam kemuliaan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak pernah Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Adam. Nah, yang pertama, kata Kanjeng Nabi Adam, penerimaan taubatku di Mekah, sedangkan umat Muhammad bisa taubat di mana saja dan kapan saja. Kanjeng Nabi Adam itu nggak sah kalau taubatnya nggak di Mekah. Kanjeng Nabi Adam itu taubatnya itu harus di depan Baitullah. Sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad, kita dimanapun kita menyesali dosa, dimanapun kita taubat, maka Allah terima. Beda dengan Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam kalau taubatnya nggak di Mekah nggak akan diterima. Ini kemuliaan yang Allah berikan, perbedaan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi Adam, aku berpakaian ketika aku berada di dalam surga. Kanjeng Nabi Adam kan memakai mahkota bersama Siti Hawa. Lalu aku memakan buah huldi, kemudian Allah menjadikanku telanjang. Langsung ketika itu Kanjeng Nabi Adam bersama Siti Hawa itu pakaiannya langsung copot sendiri ketika langsung memakan buah huldi. Tapi tidak dengan umat Kanjeng Nabi. Ketika umat Kanjeng Nabi melakukan maksiat, tetap oleh Allah diberi pakaian meskipun ia maksiat kepada Allah dalam keadaan telanjang. Kanjeng Nabi Adam, hadirin, memakan buah huldi yang tadi memakai pakaian yang sangat bagus, serba mewah, mahkota. Ketika langsung memakan buah huldi oleh Allah, langsung dicopot, langsung telanjang. Tapi umat Kanjeng Nabi maksiat, langsung, apakah maksiat langsung telanjang? Enggak kan? Kita lagi ngobrol nih, ngomongin orang, langsung melorot. Enggak kan? Bahkan kata Kanjeng Nabi Adam, umat Kanjeng Nabi ketika maksiat melalui zina, telanjang, tetap Allah berikan pakaian. Zina sekalipun. Inilah kehebatan umat Kanjeng Nabi. Supaya apa? Supaya cepat-cepat taubat. Tujuannya seperti itu. Bahkan kata Kanjeng Nabi Adam, hadirin, yang ketiga, ketika aku berbuat dosa kepada Allah, Allah memisahkan aku dengan Siti Hawa di surga. Di surga aku berdua. Itu kan? Kanjeng Nabi Adam bersama Siti Hawa di surga itu berdua. Ketika memakan buah huldi, langsung oleh Allah dipisahkan. Tuh, langsung turun ke alam dunia, langsung dipisahkan. Langsung pisah. Tapi tidak dengan umat Kanjeng Nabi. Ketika seorang laki-laki melakukan dosa, enggak Allah pisahkan dengan istrinya. Ini pengakuan Kanjeng Nabi Adam. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Kurang enak gimana sih kita menjadi umat Kanjeng Nabi? Tinggal kita syukuri, maksiat pun masih diberikan keringanan oleh Allah. Maksiat pun, ketika maksiat kita nggak pernah dipisahkan oleh Allah dengan anak-anak kita, dengan istri-istri kita, dengan orang-orang tercinta. Nah, yang keempat, kata Kanjeng Nabi Adam, aku berbuat dosa di surga, lalu Allah mengusirku ke dunia, sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW berbuat dosa di dunia, jika ia bertobat Allah masukkan ke surga. Sebaliknya, Kanjeng Nabi Adam memakan buah huldi, langsung oleh Allah diusir dari surga. Sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad melakukan dosa di dunia, ia bertobat, dimasukkan ke surga.
Tuh hebatnya. Ini wajib kita syukuri bagaimana rahimnya Allah terhadap umat Kanjeng Nabi. Tinggal kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Jangan sampai kita terlena dengan dosa, jangan sampai kita mengabaikan dosa, karena ini adalah sebuah tanda, sebuah ciri kita menjadi celaka. Alamatus saqawah nisyanud dunubil madiyah. Kita lupa terhadap dosa yang sudah berlalu, maka ini menjadi pertanda kita ahli celaka. Tinggal kita taubat. Sudah bagaimana Allah beberkan tadi melalui Kanjeng Nabi Adam, bagaimana sifat rahim Allah hadirin terhadap umat Kanjeng Nabi yang melakukan maksiat, seperti itulah. Tinggal kita taubat. Nah, ini tinggal kita taubat. Nah, jalan yang terakhir hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelonggaran untuk melakukan taubat. Ketika kita maksiat diberi kelonggaran oleh Allah supaya taubat. Nah, yang bisa menebus dosa, sebab manusia tidak bisa lepas dari dosa, maka Allah memberikan solusi supaya dosa itu terhapus, tidak dibawa ke akhirat. Ini kan tadi lupa terhadap dosa yang sudah berlalu itu menjadi ahli neraka, celaka. Tapi ada solusi. Ketika kita nggak sempat bertaubat, bahkan kita diberi lupa oleh Allah taubat, solusinya supaya dosa kita nggak dibawa di akhirat, artinya diampuni langsung oleh Allah di dunia. Yang pertama, kata Allah, Isbagul wudu pi syabaroh. Ini pelebur dosa nih. Menyempurnakan wudu di saat udara sangat dingin. Sempurnakan wudu. Nah, maka ini ketika kita wudu di saat musim ini nih, musim apa? Musim hujan kan dingin. Artinya sempurnakan wudu itu kita sempurnakan wudu di saat posisi ataupun cuaca dingin. Isya dingin, sholat. Artinya itu disuruh sholat. Tengah malam dingin, wudu sempurna, sholat. Subuh dingin, pengennya tidur, wudu, sholat sempurna. Ini menjadi pelebur dosa. Satu, menjadi pelebur dosa adalah wudu di saat udara sangat dingin. Berapapun dosa yang kita lakukan ketika kita menjalankan perintah Allah menyempurnakan wudu, maka ini menjadi pelebur dosa. Insya Allah dosa langsung Allah ampuni dan dosa gak akan dibawa ke akhirat. Satu. Nah, yang kedua, pelebur dosa adalah wataklul aqdami ilal jamaah. Melangkahkan kaki untuk melakukan sholat berjamaah. Melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah ini menjadi pelebur dosa. Dimanapun kita berada ketika adzan berkumandang, langkahkan kaki kita menuju masjid, menuju mushola. Tunda dulu aktivitas kita. Supaya apa? Dosa-dosa kita yang berlalu di tahun 2022 berlalu banyak dosa, dengan kita banyak melangkah kaki ke masjid, ke mushola di tahun 2023, insya Allah hapus seluruh dosa yang ada di tahun 2022. Satu. Hebat. Gampang kan? Ngomong mah gampang, Pak. Tinggal melangkah ke mushola. Prakteknya susah. Kadang-kadang mendengar adzan, lah ntar belum qomat. Setelah qomat, lah udah qomat nggak jadi ke mushola. Nah, itu susahnya seperti itu. Nah, yang ketiga hadirin, yang menjadi pelebur dosa adalah wantidarus sholati ba'das sholat. Pelebur dosa yang ketiga adalah wantidarus sholat, menunggu sholat ba'das sholat, sesudah melaksanakan sholat. Menunggu sholat sesudah melaksanakan sholat. Itu seperti apa? Kita sholat sunat di musola, kita sholat sunat di masjid. Setelah itu kita nunggu untuk melakukan sholat berjamaah. Sholat, menunggu sholat sesudah melaksanakan sholat sunat berarti qobliyah. Sholat sunat qobliyah, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Menunggu sholat setelah melaksanakan sholat qobliyah. Jadi hebat hadirin. Ketika kita datang ke masjid lagi adzan, sholat sunat, kita menunggu melaksanakan sholat berjamaah, ini menjadi pelebur dosa. Menjadi pelebur dosa. Itu 3 kuncinya. Solusi yang Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi ketika dosa kita gak sempat tobat, maka Allah akan ampuni
dosa tersebut dengan 3. 1. Wudhu di saat udara sangat dingin. 2. Melangkahkan kaki ke masjid, ke musola untuk melaksanakan berjamaah. Yang ketiga, menunggu sholat sesudah melaksanakan sholat, memperbanyak sholat qobliyah, istiqomahkan sholat sunat qobliyah sebelum melaksanakan sholat yang wajib. Apalagi subuh kan, kita sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh, itu pahalanya sama dengan dunia dan seisinya, bahkan lebih hebat daripada dunia dan isinya. Sholat subuh 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh itu lebih berharga ketimbang dunia dan isinya. Nah, itu hadirin ya. Jadi tiga perkara yang Allah berikan solusi kepada kita. Sekali lagi, sempurnakan wudhu di saat udara sangat dingin. Yang kedua, melangkahkan kaki untuk berjamaah. Yang ketiga, menunggu sholat sudah melaksanakan sholat. 3 ini kita laksanakan, kita jalankan, insya Allah seluruh dosa yang sudah berlalu insya Allah Allah hapus, dan insya Allah ketika nanti di mahsyar di sisi TV Allah, insya Allah Allah tutupi kesalahan kita asal kita istiqomah. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru 1 tanda ciri orang yang celaka adalah 1. Lupa terhadap dosa yang sudah berlalu, ini menjadi celaka. Nah yang kedua, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini mengawali tahun 2023. Mudah-mudahan kita semua menuju tahun 2023 ini oleh Allah digampangkan melaksanakan ibadah, serta kita dijauhkan dari maksiat. Tentunya Allah di tahun ini tidak menurunkan balai, dan kita semua ahli-ahli kita menjadi ahli-ahli yang selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi azmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadlu billahi wa kafa billahi alim. Allahumma inna nabika min jahdil bala wa raqisaqa wa sul qada'i wa samatatil ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur auratina wa amin ra'atina, Allahumma astur auratina wa amin ra'atina, Allahumma astur auratina wa amin ra'atina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu